Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah. An-naw' ats-tsalis an-naqis salisul mu'talul lam wa yuqalu lahu an-naqis wa zul arba'ah liqani madhihi ala arba'ati ahrufin idza akhbarta an nafsik ila akhirih. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dunya wal akhirah. النوع الثالث من أنواع المعتل اللام وهو الذي يكون لام فعله حرف إله إلى آخر. Ini sekarang kita masuk di pembahasan jenis yang ketiga, ini nakis. Setelah sebelumnya kita bahas jenis kedua kemarin berupa ajwaf. Bentuk mu'tal yang berupa nakis ini berarti huruf ilatnya berada di bagian akhir, ya, di bagian lam fiilnya, atau biasa juga disebut mu'tal lam. Nau'us tsalis, jenis yang ketiga, min anwa'il mu'tal, dari jenis mu'tal itu adalah al-mu'talul lam, mu'tal lam. Ini huruf ilatnya berada di akhir, di huruf yang ketiga. Walladzi yakunu lamu fi'lihi harfa illah, yaitu yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya ayil mu'talil lam, yakni mu'tal lam ini dikatakan sebagai atau disebut nakis. Mengapa disebut nakis? Ini kata Al-Kilani di nuqsani lam fi'lihi minal harfis sahih, karena kurangnya lam fi'ilnya dari huruf yang sahih, atau minal harakah, atau dari harakah. Yuqalu lahu wa ilil mu'talil lam, ya, dikatakan juga baginya, ya, ini untuk mu'tal lam ini pula, ya, ini disebut sebagai zul arba'ah, pemilik yang empat. Kenapa disebut demikian? Liqauni madhihi ala arba'ati ahruf, karena fi'il madinya itu terdiri atas 4 harf. Idza akhbarta anta an nafsik, apabila Anda mengabarkan, ya, tentang diri Anda, ya, dengan menggunakan bentuk nakis ini. Contohnya, ya, nahu ramaitu wa ghazawtu. Di situ, ya, contohnya adalah ramaitu dan ghazawtu. Baik, Khafillah rahimahullah, itu pengantar, ya. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan yang pertama dari fi'il naqis ini, yakni yang berupa fi'il mujarrad, ya. Fal mujarradu tuqlabu minhul waw wal ya. Maka bentuk mujarrad itu diubah darinya huruf waw dan huruf ya, ini huruf ilatnya. Alatani huma lamul fi'il minal mu'talil lam, yakni yang keduanya itu merupakan lamul fi'il dari bentuk mu'tal lam ini, diubah menjadi apa? Diubah menjadi alifan, ya, menjadi alif. Idza taharrakata wa fataha ma qablahuma, apabila keduanya itu berharokat dan di fathah, ya, huruf yang ada sebelumnya. Walam yakun fihi ma yamna'u min al-i'lali kama sayaji, dan tidak ada padanya yang menghalanginya dari i'lal, sebagaimana nanti akan datang. Sawa'un kanata fil fi'li aw fil ism, baik itu nanti pada fi'il ataupun pada isim, ya. Kita lihat contohnya, ya. Misaluhuma minal fi'li, contoh, ya, contoh keduanya dari fi'il, ya. Ka ghaza wa rama, seperti kata ghaza, ghaza yakzu, ini bentuk mu'talnya waw, sementara kata roma itu mu'talnya ya, roma. Asluhuma, asalnya ghaza itu asalnya ghazawa, sementara roma dari kata roma, ya. Di baik kata ghazawa maupun romaya ini kedua-duanya disebut nakis.
Ya, kalau goza itu nakisnya berupa waw, ya, gozawa. Sementara roma itu berupa ya, roma ya. Nah, seperti aturan yang tadi disampaikan bahwa huruf ilat ini ya berupa waw atau ya, jika sebelumnya itu berharokat fathah, ya, ini ain fiilnya, maka ketentuannya huruf ilat itu diubah menjadi alif, ya. Dia goza, ya, roma. Penulisan alifnya seperti ini kalau roma, ya, namanya alif layyinah. Bukan huruf ya, tidak ada titiknya, ya. Kalau ya ada titiknya 2. Nah, ini nggak pakai titik, yaitu alif juga, roma. Qulibatil wawu fil ula wal ya'u fis saniyati alifan litaharrukihima wa infitahima qablahuma. Jadi ubah huruf wawu pada yang pertama, yakni pada kata wazawa, ya, dan al ya'u pada yang kedua, yakni pada kata roma, ya. Diubah menjadi alifan litaharrukihima karena keduanya berharokat. Ini wawunya berharokat, ya-nya juga berharokat, ini sama-sama fathah. Dan infitahima qablahuma, dan berharokat fathahnya huruf sebelumnya. Ma'adamil mani imin, disertai tidak adanya penghalang darinya. Itu pada fiil. Bagaimana pada isim? Wa misaluhuma fil ismi ason wa rohan. Contoh keduanya pada isim itu kata ason dan rohan. Asluhuma, bentuk asalnya, ini kata ason dari kata asawun, kemudian rohan dari kata rohayun. Aturannya sama, ya, karena huruf ilat di situ berharokat dan sebelumnya di fathah, maka diubah menjadi alif. Ya, asawun dan rohayun. Ini contoh isimnya, ya. Contoh bentuk isim yang mutal. Asawun, rohayun. Ya. Berarti kan huruf ilat waw dan huruf ilat ya diubah menjadi alif. Ya. Sorry. Kalau hanya ya-nya gini, ya. Ya-nya diubah jadi alif layyinah. Jadi kulibatil waw wal ya'u alifan kama mar, ya, diubah bentuk waw dan ya menjadi alif sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Altaqa sakinan, lalu bertemu dalam kasus ini, ya, bertemu dua sukun, yaitu apa? Yang pertama al alif wa tanwin, ya, huma al alif wa tanwin, ya, ini alif dan tanwin. Ini kan tadi bertanwin, ya, di belakang, ya. Ini ada tanwin. Ketika dia diubah menjadi alif, tanwinnya masih ada, kan? Kan yang diubah hanya hurufnya, harokatnya enggak. Jadi di sini masih ada tanwin sebetulnya, ya. Padahal alif itu juga sukun. Ingat, alif dalam bahasa Arab itu tidak pernah berharokat. Jadi alifnya sukun ketemu tanwin, tanwin juga disamakan dengan sukun. Maka ini disebut iltiqa usakinain, bertemunya dua sukun. Maka konsekuensinya fahuzifatil alif, nah, dihapuslah alifnya. Ka fasara ason warohan, ya, jadilah dia ason warohan. Sekarang jadi pakai titik apa namanya 2, ya. Ya, wa kadzalikal asa war-raha. Demikian pula al-asa dan ar-raha yang diberi alif lam ta'rif. Sama saja, ya. Karena alif lam ta'rifnya tidak berpengaruh. Nanti pada ujungnya saja yang tidak bertanwin, ya. Nah, di situ beliau memberikan keterangan wa yuktabul aliful munqalabatu minal wawi fil ismi sulasi wal fi'li bi suratil alif. Dituliskan alif yang merupakan hasil perubahan dari waw pada isim yang berasal pada isim sulasi dan juga fiil dengan bentuk alif, ya. Alif munqalabahnya ditulis dengan bentuk alif. Wa in kana mahzufatan lafza, meskipun sebetulnya dia dihapus secara lafaz.
Ingat tadi kan iltiqa'us sakinain ya. Secara lafaz dia dihapus, tetapi tetap ditulis. Wa minal ya'i bi suratil ya'i kama ra'aita lil farqi. Sementara pada bentuk waw ya, muqalabahnya dari waw, maka ditulis dengan bentuk ya sebagaimana Anda lihat, lil farqi, untuk membedakan. Ya, jadi pada kata pada bentuk al-asa ya, dan ar-roha ya, ini kita menuliskan alifnya berdiri ya. Nah, sementara pada kata ar-roha itu kita tulisnya dengan alif yang berupa ya. Tidak ada titiknya. Wa kadzalikal fi'lu zaidu 'ala tsalatsah. Demikian pula bentuk fi'il zaid. Ya, fi'il yang lebih dari 3 huruf. Ya, baik misalnya dia fi'ilnya mazid ya, mazid fihi. Ya, fa innahu yuqalabu lamu fi'lihi wawan kana ya'an alifan aidha kama taqaddam. Dia juga diubah ya, diubah lam fi'ilnya berupa waw kah atau ya menjadi alif juga kama taqaddam sebagaimana sebelumnya. Saya tidak terangkan lagi ya karena sama saja ya, bentuk zid. Nanti ada contoh di bawah. Misalnya kata a'ta ya, polanya af'ala, berarti kan 4 huruf ya kan. Asalnya sulasi mujarrad, a'ta menjadi a'ta ya. Wa kasasmul maf'uli minal mazid fihi. Demikian pula isi maf'ul dari mazid fihi. Innahu tuqlabu aidan lam fi'lihi alifan kama mar. Maka dia diubah juga lam fi'ilnya menjadi alif sebagaimana sebelumnya. Di sini contohnya misalul fi'il zaidi 'ala tsalas. Contoh fi'il yang lebih dari 3 huruf atau fi'il mazid. Ya, ka'ta, kata a'ta ya, asluhu a'tawa. Untuk asalnya adalah a'tawa. Kulibatil wawu ya'an lima sayaji, diubah huruf waw menjadi ya sebagaimana nanti akan datang. Fasara a'taya ya, dia menjadi a'taya. Tsumma kulibatil ya'u alifan litaharrukihi ma wa infitahi ma qablaha. Ya, kemudian diubah ya-nya menjadi alif karena berharokatnya dia dan fathahnya huruf sebelumnya. Fasara a'ta, jadilah dia a'ta. Itu yang mu'talnya waw. Washtara, contoh lain adalah ishtara. Ini mu'talnya ya, asluhu ishtara ya. Ya, qulibat al-ya'u alifan lima sabaq ya, berubah atau diubah huruf ya menjadi alif seperti sebelumnya. Contoh lain wastaqsa. Ya, kata istaqsa berarti ini pola. Kalau ishtara tadi polanya apa? Ifta'ala. Kalau istaqsa berarti istaf'ala. Ya, asluhu istaqsawa. Ya, wawnya berubah jadi ya dulu. Kulibatil waw ya'an fasara istaqsa ya. Ya, summa kulibatil ya'u alifan, kemudian ya-nya diubah jadi alif, fasara istaqsa ya, menjadilah dia istaqsa. Contoh yang lain wa misalu ismul maf'ul ya, contoh isi maf'ul, misalu ismil maf'ul ya, contoh isi maf'ul al-mu'ta. Untuk asalnya apa? Asluhu al-mu'tawu. Kulibatil waw ya'an wa ya'u alifa. Diubah dulu ya, wawnya menjadi ya, kemudian diubah ya-nya menjadi alif. Kemudian wal mushtara asluhu al mushtarayu. Kulibatil ya'u alifa, diubah ya-nya menjadi alif. Kalau sudah berupa alif itu tidak perlu diubah lagi ya menjadi waw. Jadi yang berubah jadi ya itu kalau mu'talnya waw. Diubah 2 langkah. Jadi ya kemudian menjadi alif ya. Al mustaqsa ya, contoh al mustaqsa ini asalnya kan pakai waw ilatnya. Sluhu al mustaqsaw ya, fa fu'ila bihi ma fu'ila bil mu'ta ya, diperlakukan dia seperti perlakuan kepada al mu'ta. Ingat tadi al mu'ta waw asalnya kan al mu'tawu ya, demikian pula al mustaqsawu. Wawnya diubah jadi ya dahulu menjadi al mustaqsayu sebagaimana al mu'tawu menjadi al mu'tayu.
lalu diubah menjadi alif. Kemudian aturannya sama tadi ya, wa tuktabul aliful munqalabatu minal wawi wal ya'i fil mazidi minas sulasi fi'lan kana wisman suratil ya. Tuliskan alif yang merupakan hasil perubahan dari waw dan ya pada mazid ya, dari bentuk sulasi baik fi'il atau isim dengan bentuk ya. Mengapa? Likaunihi munqalabatan anil ya'i bila wasitatin kama araf. Ya, karena dia merupakan hasil perubahan dari ya, tanpa perantaraan sebagaimana sudah Anda ketahui. Ya. Kemudian wa kadzalika tuqlabu lamul fi'li alifan idza lam yusamma al-fa'ilu ay fil mabni lil maf'uli minal fi'lil mudhari'. Demikian pula diubah lam fi'il menjadi alif jika dia tidak disebutkan fa'ilnya. Ini berupa bentuk pasif. Ya, dari bentuk fi'il mudhari mujarrad dan kana au mazidan fi, baik mujarrad atau mazid sama, tidak ada bedanya ya. Li taharrukihi ma wa fitahi ma qablaha, karena argumentasinya sama ya, karena berharokatnya dia dan difathahkannya huruf sebelumnya. Kaqaulik, seperti ucapan Anda yugza ya, yugza ini dari kata ghaza yagzu, yagzu ya, waw di situ kemudian diubah jadi pasif yugza, diganti jadi alif ya, cuman alifnya ditulis layinah seperti itu. Demikian pula yu'ta, dari tadi kata a'ta yu'ti, yu'tinya menjadi yu'ta. Asluhu ma yugzau wa yu'tabu. Ini bentuk asalnya adalah yugzau ya, menjadi yugza, kemudian yu'tau yang menjadi yu'ta. Kalau yu'tau dan yugzu ini ingat perubahannya dua kali ya. Oh, jadi ya dulu kemudian menjadi alif. Jadi kulibatil waw fihi mayaan wal ya'u alifa. Diubah waw pada keduanya menjadi ya dan ya diubah menjadi alif. Kemudian wa yurma, bentuk pasif dari yarmi, roma, yarmi, asluhu yurmayu. Bentuk asalnya adalah yurmayu. Ya, sebagaimana bentuk asalnya romaya ya, yarmayu. Yarmayu dipasifkan menjadi yurmayu. Kulibatil ya'u alifa, diubah huruf ya menjadi alif. Ya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ini berkaitan dengan bagian awal ya, misal untuk nakis ya. Baik, sekarang kita melihat perubahan bentuk madhi ya, dari berdasarkan pelakunya. Ya. Amal madhi, adapun bentuk madhi, fayuhzaful lam wa ilamul fi'l, dihapus lamnya, yakni lamul fi'li minhu ya, darinya, fi misali fa'alu, pada contoh fa'alu. Ai fi jami'il mudzakkaril ghaib, ini pada jamak ya, fi jam'il mudzakkaril ghaib, pada bentuk jamak muzakkar ghaib mutlaqa ya, secara mutlak. Maksudnya sawaun kana maftuhal aini atau maksural aini atau matmumal ain, sama, tidak ada bedanya apakah huruf ain fiilnya itu di fathah, di kasrah atau di dhammah. Sama ketentuannya, huruf ilatnya dihapus. Ya, kemudian wasaun kana mujarradan atau mazidan fihi, sama juga mujarrad atau mazid, tidak ada bedanya. Tuhzafu lamul fi'li aidan, dihapus juga lamul fi'li pula pada fi misali fa'alat wa fa'alata. Ya, berarti ini apa? Ai fil mufradatil muannasatil ghaibati wa tasniyatiha. Ya, pada bentuk mufradah muannasah yang ghaib, ghaibah, juga bentuk dualnya. Sawaun kana mujarradan aw mazidan fi, ya, sama saja mujarrad atau mazid. Dengan catatan izam fataha ma qablaha, jika di fathah huruf sebelumnya, ai ma qabla lamil fi'linya, ini sebelum lamul fi'il, berarti pada ain fiilnya. Wahasal hasful iltiqa'is sakinaini kama saji. Penghapusan ini dikarenakan bertemunya dua sukun, sebagaimana nanti akan datang. Nah, selain pada bentuk itu, bentuk fa'alu, kemudian fa'alat, fa'alata, ya, tiga ini. Selain tiga ini, ya,
lamul fi'ilnya tidak dihapus. Wa tasbutu lamul fi'li fi ghairiha. Ya, tetap lam fi'il pada selainnya. Ai fi ghairi misali pada selain contoh tadi fa'alu, fa'alat, fa'alata maftuhail ain yang ainnya di fathah. Kenapa? Wadzalika bi alla yakuna ala misali fa'alu wa la ala misali fa'alat wa fa'alata, wa yakuna ala misali fa'alat wa fa'alata. Ya. Walakin ghairu maftuhal ain kama yaji misal kulli mufassala. Ya. Yang demikian itu ya agar tidak ada atas contoh ya bentuk fa'alu, juga tidak atas contoh fa'alat, fa'alata. Ya. Atau yakunu ala misali fa'alat, ya fa'alatnya sama ya. Akan tetapi nanti kita lihat contohnya ya biar jelas ya. Nah, kalau dia tidak di fathah ainnya ya tetap. Ya, kama sayaji'u misalul kulli mufassalah, sebagaimana akan datang contoh semuanya secara rinci. Nah, ini contohnya ya sekarang ya. Biar gampang. Kita ya, kita kembali ke bentuk fi'il madhi ghazawa ini ya. Katakan fi'il madhil maftuhil aini minal wawi ya, pada bentuk madhi yang di fathah huruf ainnya minal madhi, berarti kata ghazawa. Ini kan di fathah ya. Polanya fa'ala. Ya, asluhu ghazawa qulibatil waw alifan kama taqaddam, wawnya diubah ya jadi alif sebagaimana sudah dijelaskan. Nah, kemudian bentuk dualnya ghazawa. Ya, bentuk dualnya ghazawa lam tuqallab wawu alifa. Tidak diubah wawunya menjadi alif wa in kanat mutaharrikatan wa ma qablaha maftuhah. Meskipun dia itu berharokat dan sebelumnya di fathah. Padahal kan aturannya tadi kalau dia berharokat dan sebelumnya di fathah maka huruf ilatnya dihapus kan. Nah, ini enggak. Kenapa? Ya liwujudil mani. Karena terdapatnya penghalang. Wa huwa sukun ma ba'dal waw, yaitu sukunnya huruf setelah waw. Ya. Kalau dihapus huruf ilatnya ya wahina izin ya, dalam kondisi ini lau kulibat alifa ya, kalau diubah menjadi alif, jadi ubah jadi alif. Ingat kalau alif itu kan berarti dia sukun aturannya kan, berarti sukun ketemu sukun ya. Lal taqa sakinan humal alifan, yaitu ada dua alif di situ ya. Bisa dipahami ya. Misalnya ini tadi kata ghaza asalnya kan ghazawa. Ini kalau jadi pelakunya dua orang menjadi apa? Ghazawa. Ya. Ingat pada aturan tadi ini, kenapa waw jadi alif ya di sini? Ya karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Itu aturan dasarnya kan? Jadilah huruf ilatnya diubah menjadi alif. Kenapa pada kasus dual ada alif tasniyah di sini tidak berlaku? Karena kalau dia diubah menjadi bentuk wawunya huruf ilat waw diubah menjadi alif, waw berharokat diubah menjadi alif. Ingat kalau alif berarti sukun, maka nanti akan bertemu dua sukun di sini. Ya, berarti kan berarti waw jadi alif ini kan berarti ada dua alif di situ. Waza ya. Iltiqa'us sakinain itu masalah. Maka kemudian itulah yang disebut oleh syarih di sini liwujudil mani, karena ada penghalang. Maka dalam kasus ghazawa atau pola fa'ala kita tidak mengubah huruf illat waw tadi menjadi alif. Ya. Fa idza hazafta ihdahumal tabasa bil mufrad. Kalau Anda hapus ya salah satunya, misalnya Anda ngotot jadikan dia tadi ini ya jadi alif. Iltiqa'us sakinain. Aturan iltiqa'us sakinain gimana? Menghapus satu huruf sukun. Baik Anda hapus yang depan atau belakang, nanti bentuknya akan sama dengan ghaza. Orang akan bingung. Menyebut ghaza itu pelakunya huwa atau huma. Ya. Ini maksudnya. Pasti terjadi iltibas terhadap bentuk mufradnya. Wa hadza qiyasun muttaridun fala taqfal fi. Ini adalah qiyas ya muttarid.
nanti dia bisa diperluas ya, berlaku juga untuk kasus yang lain, maka jangan lupa. Nah, jangan lupa perkara ini. Nah, sekarang kita lihat kalau pelakunya wawul jamaah menjadi gozau. Hadza misalu fa'alu. Ini merupakan bentuk fa'alu. Asluhu gozau. Bentuk asalnya adalah gozau. Maka gimana ilalnya? Hulibatil wawul ulallati hiya lamul fi'li alifa. Ya, berlaku kaidah ini tadi. Dihapus atau diubah dulu ya. Diubah wawu. Yang pertama yang merupakan lamul fi'li menjadi alif karena berharokatnya dia litaharrukiha wa infitahi maqablaha dan difathahkannya huruf sebelumnya. Asara ghazau ya, maka menjadilah dia ghazau. Perhatikan ya. Aslinya apa? Kalau dikasih wawul jamaah ghazawa menjadi ghaza gini kan ya, ghazawu. Kalau kita pakai ketentuan tadi, ingat ini huruf waw berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif ya, jadilah dia wawnya ubah jadi alif. Jadi gini, ada alif terus ini waw ya. Dalam kasus seperti ini ya, ini sukun, bertemu sukun kan, bahkan ada 3 kalau di sini kasusnya kan ya, maka ini juga iltiqaus sakinin ya, bahkan ada 3 kalau kita baca juga alif di belakang sebagai sukun ya. Faltaqa sakinani humal alifu wa wawul dhamir. Bertemulah 2 sukun, yaitu dalam kasus ini adalah alif dan wawu dhamir, yang di belakang nggak dianggap ya. Fahuzifatil alif, maka dihapuslah alif, fasara ghazau, jadilah dia ghazau. Nah, inilah bentuk kalau pelakunya wawul jamaah ya. Alif di belakang ini nggak dianggap ya. Jadi itu bukan iltiqaus sakinain dalam kasus ini ya. Jadi yang dihapus adalah alif ya, yang berupa huruf illat hasil perubahan dari waw tadi. Karena iltiqaus sakinain. Nah, kenapa yang tadi di atas tidak dihapus? Karena iltiqaus sakinainnya ya, padahal sama-sama iltiqaus sakinain kan? Ya, kembalikan huruf wawnya ya. Kenapa? Adanya mani ya, sebagaimana sudah kita uraikan. Kemudian ya fahuzifatil alifu fasar di alif ya, lalu dia ghazaw. Kemudian bentuk tasniyah bentuk apa namanya muannas ya, kalau pelakunya perempuan ghazat, kalau 2 ghazata. Hazani misalani fa'alat wa fa'alata, ini semisal dengan fa'alat dan fa'alata maftuhail ain, di fathah huruf keduanya dalam hari ini huruf zal ya. Asluhuma, bentuk asalnya adalah ghazawat wa ghazawata ya, tinggal ghazawa ini Anda kasih ta sukun tau tanis ya, kemudian kalau bentuk dualnya ya tau tanisnya diberikan alif. Nah, pada kasus ghazawat dan ghazawata ya, kulibatil wawu fihi ma'alifa ya. Ini ya ghazawat ada tak sukun, tak tanis di sini sama aturannya dengan ghazawa, jadi ghaza sama. Ya. Apa itu? Dihapus ya Pak, diubah dulu. Kulibatil wawu ya fihi ma'alifa, huruf ilat wawunya itu diubah jadi alif, fasara ghazat. Ini jadilah dia ghazat. Panjang ya. Ini kalau kita tuliskan saja ya biar ya, bentuk asalnya ini kalau perempuan ya ghazawat ini ya. Nah, ingat aturan dasar tadi apa? Huruf illat yang berharokat dan sebelumnya didahului fathah kita ubah jadi alif. Gini kan? Ya. Ketemu 2 sukun jadi kan? Karena ini tak taknis. Ya, harus sukun. Faltaqa,
mana tadi? Jadi fasara gozat wa gozata. Nah, jadi dia gozat. Kalau dual ya sebelahnya ini asalnya apa? Gozawata. Ya asalnya kan. Jadi apa? Seperti perubahannya ini. Jadi gozata, ya kan? Faltaqo sakinan bertemu ya dua sukun dalam kasus ini. Apa itu? Yang pertama humal aliful munqalabatu watta. Ya, alif yang hasil perubahan ya wawu tadi dan huruf ta'nis. Fahusifatil alif maka dihapus alif fasara gozat ya maka menjadilah dia gozat ya. Nah ini juga sebetulnya asalnya juga sukun ini ya, ya makanya dia juga dihapus. Wafinahwi maka menjadilah dia fasarat gozat ya. Wa gozata dan gozata kalau dual. Pada contoh gozata di situ beliau kasih catatan wa in kanat ta'u mutaharrikatan zahira, meskipun huruf ta itu ya ini kan sebenarnya kalau secara zahir terlihat berharokat, tetapi hiya fil haqiqati sakinah, dia itu hakikatnya sukun ya, sebagaimana sukunnya gozat itu karena ta ta'nis sakinah. Jadi meski secara huruf ta itu berharokat secara zahir, tapi dia pada hakikatnya sukun. Izhiya ta'u gozat, karena dia sebenarnya yani ta yang ada di sini itu ta yang sama dengan ta yang ada pada bentuk gozat. Hurrikat hahuna li sukuni ma ba'daha. Di sini di dalam kasus gozata dia diberikan harokat karena sukunnya huruf setelahnya, dalam hal ini adalah alif. Jadi wa huwa alif ya, fahazihil harakatu aridatun la i'tidada biha, maka harokat yang ada di sini yang ada pada gozata itu aridah, itu sebetulnya karena faktor luar, bukan karena secara asal seperti itu, sehingga la i'tidada biha, tidak dianggap, beradaan harokatnya tidak dianggap. Faltiqa usakina ini hasilun hahuna haqiqah ya, maka bertemunya dua sukun itu terjadi di sini secara hakiki. Waqis alaihi ma yaridu alaika minal amsilah. Nah, kiaskan ya atasnya apa yang akan datang kepadamu berupa bentuk-bentuk yang lain ya. Nanti bentuk-bentuk yang lain juga sama ya, pada kasus misalnya Roma juga sama ya. Roma, Romaya, Ramau, Romat. Ya, Romata, seluruh pilatnya dihapus semua. Ya, romat bukan romat ya, karena bertemu dua sukun. Maka pada kasus romata itu juga sama, bukan romata tapi romata ya, huruf ilatnya dihapus dan seterusnya. Watadabbar dan renungkan. Kemudian bentuk selain yang tiga, nah itu sebut ya, huruf ilatnya tetap. Contohnya wazauna ya, nun niswah ya, wazauta ya, anta, gazautum antum ya, demikian pula gazauti anti, gazaituma antuma, gazaituna antunna, demikian pula gazautu ana ya, gazauna nahnu. Ini semuanya ya tidak ada penghapusan huruf ilat, sebut ya fa fi jami' hadhil amsilati tasbutu lamul fi'il allazi huwal waw. Pada semua bentuk ini tetap lam fi'il yang berupa huruf waw ma'adami qalbiha alifa lisukuniha ya, disertai tidak adanya pengubahannya sebagai alif. Mengapa? Karena sukun dia wawnya. Kita tadi mengubah alif itu tadi catatannya apa? Kalau huruf ilatnya berharokat, nah, dan sebelumnya di fathah itu jadi alif kan. Tapi dalam kasus ini gazaunya kan gazautu, gazauna dan sebagainya tadi itu tidak berharokat, maka tidak perlu qalb. Ya. Bagaimana dengan yang berupa huruf ya? Ini kan tadi gozza ini huruf mu'talnya waw. Nah, huruf ya wa taqulu fil madil maftuhil ain min al ya. Anda katakan pada bentuk maftuhul ain yang di fathah ain yang berupa huruf ya,
Roma asluhu romaya kulibatil ya'u alifan lima mar, diubah alif menjadi berubah ya menjadi alif seperti sebelumnya menjadi romaya. Ya. Jadi ya di situ kan romaya. Kemudian lam tuqalla bil ya'u fihi alifan lima marra fi ghazwa. Setelah itu tidak perlu diubah huruf ya menjadi alif seperti penjelasan pada kata ghazwa. Perlu lagi kita ubah ya, sudah final itu romaya. Kemudian kalau pelakunya wawul jamaah romau ya. Hadza misalu fa'alu, ini polanya fa'alu. Asluhu apa? Asalnya romayu. Ya. Bagaimana bisa menjadi romau? Qulibatil ya'u alifa. Nah, diubah dulu huruf ya menjadi alif. Kenapa huruf ya diubah jadi alif? Nah, sama dengan ilal yang tadi nih. Huruf ilatnya berharokat dan di fathah huruf sebelumnya. Maka diubah jadi alif. Ya, lima sabak seperti sebelumnya. Setelah diubah jadi alif, iltiqa'us sakinain. Faltaqa sakinani humal alifun munqalabatu wa wawud dhamir, ya. Samalah pada kata ghazau tadi kan. Temu dua sukun yaitu alif hasil perubahan dan wawud dhamir fahuzifatil alif, lalu dihapuslah alif fasara ramau, ya, menjadilah dia ramau. Ya. Kemudian romata, itu misalu fa'alat sama dengan fa'alat dan fa'alata. Ini sebetulnya sama juga dengan ghazawat dan ghazawata. Sama ya. Ya. Jadi asluhuma asalnya apa? Romayata kulibatil ya fihi ma'alifan, diubah huruf ya padanya menjadi alif, faltaqa sakinan, lalu bertemulah dua sukun. Ini enggak usah saya tulis lagi ya. Sama persis dengan tadi ya. Ya, fahuzifatil alifu ala ma marra fi ghazata. Ya, dihapus alif seperti sebelumnya pada kasus ghazat dan ghazata. Ya, adapun pada selain yang tiga itu ya, maka subut, ya, huruf ilatnya tidak dihapus. Misalnya romaina bersambung dengan nun niswa, ya, romaina hunna, romaita anta, romaitu ma antuma, dan seterusnya sampai romaina, ya, romaitu romaina, ini semuanya subut. Ya, fa fi jami' hadhihi al-amsilati tasbutu lamul fi'li allazi huwa al-ya'u ma'a adami qalbiha alifan li sukuniha. Ya, pada seluruh contoh ini tetap lam fi'il yang merupakan ya, huruf ya. Ya, disertai tidak adanya perubahan alif. Kenapa? Karena sukun. Ya, alif hanya diubah hanya diubah menjadi alif kalau ya sebagaimana pada kata ghazawa tadi, kalau dia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Wallahu a'lam. Itu pembahasan pada bentuk ain fiil yang berharokat fathah. Ya. Ghaza ini ain fiilnya huruf zal fathah. Roma juga ain fiilnya berupa mim fathah. Ya, nanti ada perbedaan kalau ain fiilnya berharokatnya kasroh. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut itu ya. Demikian pula nanti kalau ain fiilnya dhammah. Ada sedikit perincian yang berbeda. Jadi yang kita bahas hari ini adalah bentuk misal ya yang berupa lam fiil, itu berarti bentuk nakis. Ya, bentuk nakis, huruf ilatnya ada di lam fiil tetapi ain fiilnya berharokat fathah. Ya, tidak ada perbedaan antara mujarrad dan mazid secara umum ya, sebagaimana tadi kita bahas baik pada isim dan fiilnya. Nanti yang akan berbeda itu kalau ain fiilnya tidak di fathah. Nah, misalnya nanti di kasroh, nanti pada contoh misalnya radiyah. Ya, kemudian ain fiil yang di dhammah. Nah, contohnya sarwah. Itu insyaallah nanti ada perbedaan i'lalnya. Ya, itu insyaallah kita akan bahas di pertemuan datang. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Enggak ada, kita cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka